Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sis dan bro, pada akhir 2022 yang lalu, Presiden Jokowi dengan tegas menargetkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk dapat mengejar komitmen investasi sebesar 1.400 triliun rupiah. Partai Solidaritas Indonesia dengan ini menyatakan mengapresiasi dan mendukung target ambisius namun tetap achievable tersebut, mengingat 2023 adalah tahun dengan ancaman kemerosotan ekonomi global yang tinggi. Banyak yang bertanya kepada saya, ancaman bagaimana? Begini, diprediksi tahun 2023 seluruh dunia akan mengalami krisis. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 ini adalah yang terburuk dalam 30 tahun terakhir, yaitu 1,7%. Barclays menyebut tahun 2023 ekonomi dunia akan alami kontraksi setahun penuh. UOB menyebut adanya potensi kenaikan harga energi global dan gangguan rantai pasokan makanan. BNP Paribas bilang Bank Sentral Eropa dan The Fed akan naik ke resesi pada kuartal pertama 2023. Sementara Indonesia diprediksi akan tetap mampu tumbuh dengan baik, asalkan iklim usaha dan iklim investasi dapat dijaga dengan baik dan tumbuh dengan baik. Gak cuma itu, di tengah merosotnya ekonomi dunia akibat COVID, perang Rusia-Ukraina, juga memanasnya hubungan politik dan ekonomi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, Indonesia justru berpotensi untuk mendapat momentum mengejar ketertinggalannya dan menjadi 7 besar ekonomi dunia seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi. Makanya nggak tanggung-tanggung, BKPM ditargetkan oleh Presiden Jokowi untuk mengejar komitmen investasi sebesar 1.400 triliun rupiah. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menopang ekonomi nasional di tengah ancaman global. Dari sudut pandang ekonomi makro, peranan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Karena kegiatan investasi tidak hanya atau meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga akan meningkatkan pemasaran secara keseluruhan melalui dampak positifnya kepada kapasitas produksi. Nah, dengan meningkatnya kapasitas produksi, produktivitas juga akan meningkat. Sehingga dalam waktu yang lebih panjang, investasi akan meningkatkan capital stock, di mana setiap penambahan capital stock akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Dan ini apabila dikelola dengan tepat, sangat berpotensi meningkatkan kesempatan kerja. Akan tetapi, PSI paham bahwa pengaruh investasi terhadap serapan tenaga kerja itu nggak hitam dan putih. Sederhananya, kami paham bahwa investasi akan membuka kesempatan kerja, melapangkan jalan permintaan tenaga kerja. Namun masih ada satu lagi nih variabel penting untuk dipikirkan, yaitu suplai tenaga kerja. Apakah tenaga kerja cetakan dunia pendidikan dan pelatihan di Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan industri dan atau dunia usaha? Sis dan bro, menurut BPS jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat antara 2-3 juta orang per tahun dalam 3 tahun terakhir. Yaitu dari 138 juta pada 2020 meningkat menjadi 140 juta pada 2021, kemudian menjadi 143 juta pada 2022. Sementara jumlah orang yang menganggur terus berkurang. Di tahun yang sama tentunya, yakni dari 9,77 juta pada 2020 menjadi 9,1 juta pada 2021, kemudian menjadi 8,4 juta pada 2022. Artinya, kerja-kerja baik Pak Jokowi berhasil mengurangi jumlah pengangguran di tengah terus meningkatnya jumlah angkatan kerja. Namun, kenapa mencari kerja tetap terasa tidak mudah? International Labour Organization atau ILO menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia nggak bekerja sesuai dengan latar belakang dan pelatihannya. Sementara itu, BPS menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran di Indonesia adalah pemuda-pemudi lulusan SMK yang seharusnya menjadi calon tenaga kerja siap serap. Maka nggak heran bahwa sebagian besar pencari kerja pemula membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya, seperti yang ditemukan oleh UNFPA atau United Nations Population Fund 2015 lalu. Karena mencari kerja lebih dari setahun, maka nggak heran ketika dapat tawaran kerjaan apapun, walaupun tidak sesuai keahlian, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, tetap diambil oleh si pemuda tersebut. Begitu seterusnya siklus ini.
Padahal dalam siklus hidup manusia, transisi antara sekolah menuju bekerja atau transition from school to work adalah fase paling menentukan produktivitas seseorang dalam hidupnya. PSI mengidentifikasi ada beberapa masalah terkait fenomena ini. Pertama, pendidikan dan pelatihan di Indonesia, jumlahnya, sebarannya, dan kurikulumnya belum sesuai dengan kebutuhan industri atau potensi ekonomi tiap-tiap daerah tingkat 2. Kedua, kehadiran negara untuk membantu para pencari kerja pemula belum maksimal. Jadi dalam rangka dukungan kami kepada target Presiden Jokowi untuk mendapatkan komitmen investasi sebesar 1.400 triliun rupiah, PSI menggagas 2 hal. Pertama, sinergi antara sektor ketenagakerjaan, industri, dan pendidikan yang selama ini masih berjarak. Kita perlu mencocokkan jumlah, sebaran, dan kurikulum SMK dan universitas dengan kebutuhan industri lokal serta dunia usaha di daerah-daerah, hingga pelibatan pelaku industri dalam perancangan kurikulum. Dari sisi pemberi kerja, ini memudahkan mereka mendapatkan tenaga kerja yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara dari sisi pencari kerja, ini memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Produktivitas meningkat, kesejahteraan pun terangkat. Kedua, melembagakan harmonisasi 3 sektor tadi, ketenagakerjaan, industri, dan pendidikan. Begini, ketika seseorang bersekolah atau sedang kuliah, negara hadir melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika seseorang bekerja, negara juga hadir melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, ketika seseorang berada di antara 2 fase tersebut atau transition from school to work, kehadiran negara belum cukup terasa. Nah, gagasan ini dapat memperkuat apa yang sudah dimulai saat ini, yaitu program Kartu Prakerja. Saya Dede Prayudi, salam solidaritas.